Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas Rizky Bagus, perwakilan dari kelompok 10 dengan NIM 12022201885. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai STP konsep. Dimulai dari tujuan dari STP. Yang pertama yaitu mengatasi redundansi dalam jaringan layer 2 switch, kemudian mencegah terbentuknya loop dalam topologi layer 2 dan mengkompensasi kegagalan jaringan dalam menghitung ulang dan membuka port yang sebelumnya diblokir. Kemudian mencegah terbentuknya masalah dengan tautan switch yang redundant. Selanjutnya, mengatasi permasalahan layer 2 loops dan broadcast storms. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan algoritma spanning tree untuk menciptakan topologi loop free. Kemudian selanjutnya yaitu ada operasi STP. Yang dimana di sini saya sudah menaruh beberapa operasi dari STP. Yang pertama itu adalah memilih port alternatif atau diblokir. Jika sebuah port bukan port jembatan akar atau port yang ditunjuk, maka port tersebut akan menjadi port alternatif. Kemudian port alternatif berada dalam keadaan penyaringan atau diblokir untuk mencegah loop. Kemudian operasi yang selanjutnya itu ada memilih port jembatan akar dari jalur dengan biaya sama. Saat switch memiliki beberapa jalur dengan biaya yang sama, port akan ditentukan berdasarkan BID atau bit pengirim terendah. Kemudian operasi yang selanjutnya itu memilih port jembatan akar dari jalur yang dengan biaya sama atau lanjutan. Jika masih terjadi kesamaan, prioritas port pengirim terendah akan digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu masih operasi STP. Memilih port jembatan akar memilih port alternatif atau diblokir. STA menentukan biaya jalur internal ke dalam jembatan akar dari semua destinasi dalam domain siaran. Kemudian biaya jalur internal ditentukan oleh jumlah biaya port individu sepanjang jalur ke jembatan akar. Kemudian operasi selanjutnya itu menentukan biaya jalur menuju akar. STA menentukan biaya jalur internal ke jembatan akar dari semua destinasi dalam domain siaran. Biaya jalur internal ditentukan oleh sejumlah biaya per individu sepanjang jalur ke jembatan akar. Kemudian operasi selanjutnya itu menetapkan port yang ditunjuk. Setiap segmen antara dua switch akan memiliki satu port yang ditunjuk. Kemudian port ditunjuk memiliki biaya jalur internal terbaik ke jembatan akar. Kemudian operasi STP selanjutnya yaitu memilih port jembatan akar dari jalur dengan biaya sama atau lanjutan. Jika masih ada kesamaan, ID pos pengirim terendah akan digunakan. Kemudian spanning tree per plan, STP dapat dikonfigurasi untuk beroperasi dengan beberapa plan. Perversity memungkinkan pemilihan jembatan akar terpisah untuk setiap instance spinning tree. Itu merupakan operasi dari STP, kemudian kita dilanjutkan dengan evolusi STP, yaitu versi berbeda dari STP. STP yang asli telah digantikan oleh RSTP, yang menawarkan konvergensi jaringan yang lebih cepat. RSTP mempercepat perhitungan pohon jaringan saat terjadi perubahan topologi. Kemudian dalam RSTP ada tiga status port yang menggantikan status STP. Selanjutnya, konsep RSTP. RSTP IEEE 802.1W merupakan penyempurnaan dari STP yang lebih cepat dan tetap kompatibel mundur. Kemudian RSTP menggunakan algoritma yang sama dengan STP untuk menentukan peran port dan topologi. Kemudian status dan peran port RSTP. Terdapat tiga status port dalam RSTP yang berkorespondensi dengan tiga status operasional dalam STP. Kemudian root port dan design port sama untuk STP dan RSTP. Kemudian ini adalah contoh dari awal evolusi STP, kemudian menjadi tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya di evolusi STP, status dan peran port RSTP lanjutan. Port alternatif memiliki jalur jalur alternatif ke root bridge. Port cadangan adalah cadangan untuk medium bersama seperti hub, dan port cadangan kurang umum karena hub sekarang dianggap sebagai perangkat warisan. Kemudian ada port fast dan BPDU guard. Port fast memungkinkan port beralih ke status forwarding tanpa menunggu timer. Kemudian BPDU guard mencegah switch port menerima BPDUS untuk menghindari pembentukan loop. Kemudian alternatif untuk STP. Jaringan layar 3 memberikan kecepatan dan prediktabilitas yang lebih baik daripada STP di layar 2. Beberapa lingkungan sedang beralih ke routing layar 3 untuk meningkatkan ketersediaan dan efisiensi. Itu merupakan materi singkat saya mengenai STP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Mesandro Arungboa dengan NIM 1202223296. Di sini saya akan menjelaskan terkait Ether Channel dan juga FHRP, terkhususnya HSRP dan VRRP. Ini yang pertama Ether Channel Operation, di mana Ether Channel adalah teknologi Cisco yang menggabungkan beberapa port Ether Channel Internet menjadi satu saluran logis yang disebut port channel. Ini memberikan konsistensi konfigurasi pada interface Ether Channel dan memungkinkan pengguna port switch yang ada tanpa perlu upgrade ke koneksi yang lebih cepat, dan membagi beban lalu lintas di antara port-port yang tergabung. Ether Channel juga menyediakan redundansi karena kehilangan satu link fisik tidak mengubah topologi secara keseluruhan. Nah, Ether Channel dapat dibentuk melalui dua protokol, yaitu Port Aggregation Protocol atau PAGP atau Link Aggregation Control Protocol atau LACP, yang memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk kanal secara dinamis. Yang pertama ada PAGP, yang merupakan protokol Cisco yang otomatis membentuk koneksi Ether Channel antara switch. Nah, saat diaktifkan, PAGP akan mengirim paket setiap 30 detik untuk memeriksa dan mengelola konsistensi konfigurasi. Ada 3 mode PAGP. Yang pertama itu on, di mana memaksa Ether Channel tanpa negosiasi, lalu disable, di mana memulai negosiasi aktif, dan juga auto, yang merespon negosiasi yang dimulai oleh sisi lain. Lalu, semua mode harus kompatibel agar Ether Channel terbentuk. Nah, pada tabel di bawah menunjukkan beberapa kombinasi dari PAGP pada S1 dan S2 beserta hasilnya. Lalu LACP, di mana merupakan atau memungkinkan beberapa port fisik digabungkan menjadi saluran logis tunggal. Ini dilakukan dengan mengirimkan paket LACP antara switch. Nah, LACP bisa berperan aktif atau pasif dalam negosiasi, memastikan konfigurasi yang kompatibel sebelum mengaktifkan interchannel. Nah, LACP memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti PAGP. Mode untuk LACP sendiri mencakup on atau LACP aktif, on, LACP aktif, dan juga LACP pasif, yang mempengaruhi negosiasi dan pembentukan interchannel. Nah, di bawah ditunjukkan tabel yang menunjukkan beberapa kombinasi dari LACP pada switch 1 dan switch 2 beserta hasilnya. Lalu batasan interchannel yang pertama itu tidak dapat mencampur jenis antarmuka atau interface seperti fast Ethernet dan gigabit Ethernet dalam satu interchannel. Lalu setiap interchannel dapat terdiri dari hingga 8 port Ethernet yang kompatibel. Lalu yang ketiga, switch layer 2 Cisco Catalyst 2960 mendukung hingga 6 Ethernet interchannels. Lalu konfigurasi port dalam interchannel harus konsisten di kedua perangkat. Lalu setiap Ether Channel memiliki sebuah interface port channel logis yang memengaruhi semua port fisik yang terkait. Lalu selanjutnya ada konfigurasi Ether Channel. Mana untuk mengkonfigurasi Ether Channel ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pastikan semua antarmuka mendukung Ether Channel. Lalu setel kecepatan dan mode duplex yang sama untuk semua antarmuka dalam Ether Channel. Lalu pastikan semua antarmuka dalam bundle Ether Channel ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai trunk. Lalu rentang VLAN yang diizinkan harus sama untuk semua antarmuka dalam Ether Channel. Lalu yang kelima, konfigurasi Ether Channel dilakukan dalam mode konfigurasi antarmuka port channel. Lalu yang terakhir, port channel dapat dikonfigurasi dalam mode akses, mode trunk, atau pada port dirutekan. Lalu ada verify and troubleshoot Ether Channel, di mana untuk memverifikasi konfigurasi Ether Channel dapat menggunakan beberapa perintah berikut. Yang pertama, show interface port channel. Lalu yang kedua, show Ether Channel summary. Lalu yang ketiga, show Ether Channel port channel. Lalu yang keempat, show interface Ether Channel. Lalu terdapat masalah yang umum ditemukan dalam konfigurasi Ether Channel, di mana yang pertama itu antarmuka dalam Ether Channel harus memiliki konfigurasi yang sama untuk kecepatan, mode duplex, VLAN asli, dan yang diizinkan pada trunk, serta VLAN akses pada port akses. Lalu
konfigurasi trunking harus konsisten pada semua port yang membentuk Ether channel. Lalu yang ketiga, jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, port tidak akan membentuk Ether channel bahkan ketika PAGP atau LSCP diatur. Lalu yang terakhir, opsi negosiasi dinamis untuk PAGP dan LSCP harus dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether channel. Lalu di sini ada troubleshoot dari Ether channel itu sendiri. Yang pertama, melihat ringkasan Ether channel dengan menggunakan perintah show Ether channel summary. Lalu yang kedua, periksa konfigurasi port channel dengan menggunakan show interface port channel lalu number. Lalu yang ketiga, perbaiki kesalahan konfigurasi. Lalu yang keempat, verifikasi ketersediaan Ether channel. Lalu di sini ada FHRP, di mana First Hop Redundancy Protocols atau FHRP adalah mekanisme yang menyediakan gateway default alternatif dalam jaringan beralih di mana dua atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Ini memastikan ketersediaan tinggi dan toleransi kesalahan dengan memungkinkan router cadangan mengambil alih jika router utama mengalami kegagalan, tanpa mengganggu konektivitas jaringan. Contoh dari FHRP termasuk HSRP, VRRP, dan juga GLBP. Nah, di sini ada penjelasan mengenai HSRP, di mana merupakan host standby router protocol yang disediakan oleh Cisco, dan juga HSRP untuk IPv6 untuk memastikan Anda tetap terhubung ke jaringan luar jika router default mati. Ini bekerja dengan cara yang transparan, sehingga kita tidak menyadari jika ada pergantian dari suatu router ke router lainnya. HSRP memastikan jaringan tetap tersedia dengan cara membuat salinan dari router default. Jika router utama gagal, salinan tersebut langsung mengambil alih tugas untuk memastikan kita tetap terhubung ke internet. Hal ini memastikan bahwa akses jaringan tidak terputus karena kerusakan pada router utama. Lalu selama proses pemilihan HSRP, peran router aktif dan cadangan ditentukan. Secara default, router dengan alamat IPv port tertinggi secara numerik dipilih sebagai router aktif. Namun lebih baik mengendalikan bagaimana jaringan Anda beroperasi daripada meninggalkannya pada kebetulan. Prioritas HSRP dapat digunakan untuk menentukan router aktif. Router dengan prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router aktif. Secara default, prioritas HSRP adalah 100. Jika prioritas sama, router dengan alamat IPv port tertinggi secara numerik dipilih sebagai router aktif. Untuk mengkonfigurasi router menjadi router aktif, gunakan perintah standby priority. Lalu setelah router menjadi router aktif, ia akan tetap aktif bahkan jika router lain online dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. Nah, setelah router menjadi router aktif, ia akan tetap aktif bahkan jika router lain datang online dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. Untuk memaksa proses pemilihan HSRP baru terjadi ketika router dengan prioritas lebih tinggi datang online. Preemption harus diaktifkan menggunakan perintah standby preempt. Dengan preemption diaktifkan, router dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi akan menjadi router aktif. Preemption hanya memungkinkan router menjadi router aktif jika memiliki prioritas lebih tinggi. Router dengan preemption yang diaktifkan dengan prioritas yang sama tetapi alamat IPv4 yang lebih tinggi tidak akan menggantikan router aktif. Dengan preemption dinonaktifkan, router yang pertama kali dinyalakan akan menjadi router aktif, dan jika tidak ada router lain yang online selama proses pemilihan. Nah, HSRP sendiri memiliki beberapa status yang menunjukkan peran router dalam kelompok HSRP. Di mana yang pertama itu inisial, di mana status ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan konfigurasi atau saat antarmuka pertama kali aktif. Lalu yang kedua learn, di mana status ini menunjukkan router belum tahu alamat IP virtual dan menunggu pesan dari router aktif. Lalu yang ketiga listen, di mana router tahu alamat IP virtual tapi belum aktif atau standby. Router mendengarkan pesan dari router lain. Lalu yang keempat, speak, di mana router mengirim pesan secara teratur dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan router aktif dan standby. Lalu yang kelima atau terakhir, router siap standby atau status ini menunjukkan router siap menjadi router aktif berikutnya dan mengirim pesan secara teratur. Nah, perlu diperhatikan bahwa router aktif dan standby HSRP mengirim pesan hello setiap 3 detik. Jika router standby tidak mendengarkan pesan dari router aktif dalam waktu 10 detik, ia akan mengambil alih sebagai aktif.
Anda bisa mengatur waktu ini, tapi hindari pengaturan yang terlalu singkat agar tidak membebani CPU dan membuat perubahan status yang tidak perlu. Lalu di sini ada VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol, di mana merupakan protokol redundansi router virtual yang serupa dengan HSRP. Ini juga digunakan untuk memastikan ketersediaan tinggi jaringan dengan memberikan redundansi pada router default. VRRP memungkinkan beberapa router untuk bekerja bersama-sama untuk menciptakan ilusi satu router virtual kepada host di jaringan. Mirip dengan HSRP, VRRP juga memiliki konsep router aktif dan cadangan. Router dengan prioritas tertinggi akan menjadi router aktif, sedangkan yang lainnya menjadi router cadangan. Jika router aktif gagal, router cadangan akan mengambil alih sebagai router aktif. Lalu, perbedaan utama antara VRRP dan HSRP adalah bahwa VRRP adalah standar terbuka yang didukung oleh berbagai vendor jaringan, sementara HSRP adalah protokol properti Cisco. Selain itu, VRRP juga mendukung IPv6, sementara HSRP hanya mendukung IPv4. Namun secara konseptual, keduanya bekerja dengan cara yang mirip untuk memberikan redundansi pada router default dalam jaringan. Nah, VRRP sendiri memiliki beberapa status yang menunjukkan peran router dalam kelompok VRRP. Di mana yang pertama itu init, di mana status ini menunjukkan router memasuki status perubahan konfigurasi atau saat antarmuka pertama kali aktif. Lalu yang kedua backup, di mana router menjadi cadangan dalam kelompok VRRP dan siap mengambil alih jika router aktif gagal. Lalu yang ketiga master, di mana router aktif dalam kelompok VRRP dan bertanggung jawab untuk meneruskan lalu lintas ke host di jaringan. Lalu yang keempat fault, di mana router telah mendeteksi kegagalan pada router master saat ini dan sedang dalam proses mengambil alih sebagai master. Lalu yang terakhir initialize, di mana status awal saat router mulai proses VRRP dan menyiapkan diri untuk menjadi master atau backup. Nah, seperti HSRP, router dalam kelompok VRRP mengirim pesan hello secara teratur untuk memantau kesehatan jaringan dan menentukan peran mereka dalam kelompok. Nah, jika router master gagal atau tidak lagi dapat berfungsi, router backup akan mengambil alih sebagai master untuk memastikan kontinuitas layanan jaringan. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kansa Salsabila dari kelas SI 607 dengan NIM 12022230018. Di sini saya akan menjelaskan tentang FRRP, yaitu Gateway Load Balancing Protocol atau GLBP. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian dari Gateway Load Balancing Protocol itu sendiri. Gateway Load Balancing Protocol sendiri atau GLBP merupakan salah satu protokol redundansi first hop atau FSRP yang dikembangkan oleh Cisco, yang tidak hanya menyediakan redundansi seperti protokol FSRP lainnya, tapi juga memungkinkan penyeimbangan beban. Dengan GLBP, beberapa router dapat digunakan untuk menyeimbangkan lalu lintas menggunakan satu alamat IP virtual dan beberapa alamat MAC virtual. Dengan demikian, GLBP meningkatkan kesetiaan dan kinerja jaringan dengan memastikan bahwa tidak hanya ada failover cepat di antara router yang berfungsi sebagai gateway, tetapi juga memastikan bahwa lalu lintas didistribusikan secara merata mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Lalu yang selanjutnya adalah ketentuan dari GLBP sendiri. Yang pertama adalah alamat virtual, di mana alamat ini IP ditetapkan sebagai alamat IP virtual dari subnet lokal yang mengkonfigurasikan sebagai gateway default untuk semua host lokal. Lalu yang kedua adalah actual virtual gateway atau FVG. Ini merupakan salah satu router yang mengoperasikan GLBP dalam satu grup yang bertanggung jawab untuk menetapkan alamat MAC virtual untuk setiap anggota dalam grup dan untuk merespon permintaan ARP yang datang dari perangkat. AFJ ini sendiri memiliki nilai prioritas atau alamat IP tertinggi dalam grup. Lalu selanjutnya adalah Actual Virtual Forwarder atau AVF, yang merupakan salah satu router yang menyeratakan AVJ dalam satu grup GLBP. Ini merupakan hal yang bertanggung jawab untuk meneruskan data setelah ditugaskan oleh AVJ untuk tugas tersebut. Jika AVJ turun, salah satu AVF akan menjadi AVJ. Lalu yang ketiga adalah prim, merupakan keadaan di mana salah satu AVF akan menjadi router AVJ, salah satu router AVJ yang down. Selain itu, ketika router AVJ muncul kembali, router tersebut akan menjadi router AVJ karena prioritasnya masih lebih tinggi. Lalu yang terakhir adalah pelacakan objek.
yang dimana GLBP sendiri menggunakan skema pembobotan untuk menentukan kapasitas penggunaan setiap router di grup GLBP. GLBP sendiri melacak antarmuka untuk menyesuaikan bobotnya, yaitu jika antarmuka dilacak turun, maka antarmuka tersebut berkurang dengan nilai tertentu sesuai dengan konfigurasinya. Lanjut. Di sini lalu ada tentang konsep GLBP. Actual Virtual Gateway atau VG sendiri menyediakan alamat MAC virtual ke semua router lain yang mengoperasikan GLBP dari grup yang sama. Router yang tersisa adalah Actual Virtual Forwarder atau AVF. Ketika permintaan ARP datang dari perangkat subnet untuk mengetahui alamat MAC dari alamat virtual, salah satu alamat MAC virtual disediakan oleh AVG. AVG akan memberikan alamat MAC virtual yang digunakan algoritma round robin dan atau algoritma lain yang telah diterapkan. Dengan cara ini, semua perangkat yang menjalankan GLBP digunakan untuk meneruskan lalu lintas. Lalu ada penetapan alamat MAC virtual GLBP. Ketika perangkat subnet atau host ingin mengirimkan lalu lintas, perangkat tersebut meminta alamat MAC untuk IP virtual atau gateway. Dengan mengirimkan permintaan ARP, menanggapi permintaan ARP, AVG akan memberikan salah satu alamat MAC virtual yang telah disediakan oleh AVF untuk IPF dari AFG. Lalu ada redundansi penerus virtual. Seperti halnya dalam SARV, salah satu AVF gagal, maka AVF lain dalam grup GLBP yang sama bertanggung jawab untuk meneruskan paket. Maksimum ada 4 router dalam satu grup GLBP. Lalu ada konsep GLBP sendiri, Actual Virtual Gateway yang menyediakan alamat MAC virtual ke semua router lain mengoperasikan GLBP dari grup yang sama. Router yang tersisa adalah Actual Virtual Forwarder atau AVF. Ketika permintaan ARP datang dari perangkat subnet untuk mengetahui alamat MAC dari alamat IP virtual, salah satu alamat MAC virtual disediakan oleh AVG. AVG akan memberikan alamat MAC virtual dengan menggunakan algoritma round robin atau algoritma lain yang telah diterapkan. Dengan cara ini, semua perangkat menjalankan GLBP digunakan untuk meneruskan lalu lintas. Lalu ada penyiimbangan beban LGBP. Untuk penyiimbangan sendiri ini menggunakan 3 algoritma, yaitu 3 algoritma load balancing. Yang pertama adalah round robin. AVG akan menetapkan alamat MAC virtual sesuai serial, seperti alamat MAC virtual pertama ditetapkan oleh AVF1, lalu untuk yang kedua diterapkan oleh AVF V2, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah tergantung pada host. Jika host tertentu membutuhkan alamat MAC virtual yang spesifik, maka AVF spesifik akan ditetapkan oleh host dan AVG. Lalu yang terakhir adalah tertimbang. Beban yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, yaitu menetapkan alamat MAC virtual secara proporsional. Jika kita ingin beberapa AVF menangani lebih banyak lalu lintas dibandingkan yang lain, maka ubahlah bobotnya agar bisa menyesuaikan. Lalu ada konfigurasi, bisa dilihat ini contoh konfigurasinya. Pada konfigurasi ini terdapat 2 router, yaitu R1 dan R2. Untuk beberapa tahapannya sendiri, yang pertama adalah menetapkan alamat IP router R1. Nah, untuk penetapannya R1 ini kita menggunakan IP VL0 dengan menambahkan IP-nya itu 10.1.1.1, yang dimana untuk alamat IP ini tuh dapat dilihat bahwa sesuai dengan alamat yang di sini. Maka kita hanya perlu menambahkannya saja. Dengan terakhirnya itu ada gateway-nya itu 255.255.255.0. Lalu untuk selanjutnya adalah menetapkan alamat IP untuk R2. Sama seperti halnya menggunakan sintaks seperti untuk konfigurasi untuk R1, menggunakan INT FA0 per 0 dan memasukkan alamat IP-nya serta dengan gateway-nya yang tertera. Lalu setelah itu, konfigurasikan IP virtual, prioritaskan GLBP, prevention, dan jenis balancing. Nah, di sini ada menggunakan sintak S1 config if, GLBP 1 IP 10.1.1.100, lalu GLBP 1 prioritas 120, GLBP 1 mendahului, dan GLBP 1 round robin penyeimbang beban. Nah, yang sama sendiri digunakan untuk mengkonfigurasikan untuk R2. Nah, pada tahap ini tuh, ditetapkan IP virtual sebagai 10.1.1.100 dari subnet lokal yang prioritas. Selain itu, prem telah diaktifkan dengan load balancing pre-round robin. Nah, di sini tuh premnya tuh sudah diaktifkan menggunakan load balancing. Sama seperti yang pada R2 ini sendiri juga sudah ditetapkan menggunakan balancing load robin.
Lalu setelah dikonfigurasikan, tahapan-tahapan untuk konfigurasi pada GLBP ini sudah selesai, lalu ada keuntungan-keuntungan penggunaan GLBP sendiri. Yang pertama adalah GLBP sendiri mendukung autentifikasi teks yang jelas dan kata sandi MD5, lalu mendukung hingga 1024 router virtual atau grup GLBP, memungkinkan berbagai beban menggunakan IP virtual tunggal beberapa alamat MAC virtual. Mungkin cukup sekian penyampaian GLBP dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.